Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Yang terhormat Ustadz Zulham Kudsi selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan kita, yaitu Posko 36. Yang terhormat Ustazah Fika Zalinatus Safra selaku narasumber ngopi atau ngopi online inspirasi Posko 36 kita. Yang terhormat partisipan Zoom yaitu ngaji online inspirasi Zoom ini. Ya, langsung saja. Pada kesempatan pagi hari ini saya Deden Himawan sebagai moderator yang akan memandu kegiatan ngopi yaitu online inspirasi. Ya, topik pada hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang asal usul haid yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustazah Fika Zalinatus Safra. Baik, terima kasih. Sudah dimulai? Ya, sudah dimulai. Terima kasih. Alhamdulillah ala umuriddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di meeting bersama Posko 36. Keduanya, marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat diakui oleh beliau yang terhormat kepada DPL kita, Ustadz Zulham Kudsi, yang mana telah membimbing kita pada PN di masa pandemi ini. Semoga dengan Posko 36 semangat dan dapat meraih kebahagiaan bersama ya. Selanjutnya langsung saja ya kita langsung saja kita membahas kitab Risalatul Mahid yang kemarin telah diterangkan oleh Karim Amanatus Sholihah, dan saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab asal usul yang menerangkan tentang haid. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nerangake asal usul haid, yaitu bab yang menerangkan tentang asal usul tiang estri punika keparingan watek utawa gawan asli medalake getah ingkang boten sebab sakit utawi catu utawi cantuk. Nah, maksudnya adalah perempuan itu mempunyai gawan-gawan itu watak asli atau pembawaan, yaitu mengeluarkan darah bukan sebab karena sakit, bukan sebab karena jatuh atau catu, ataupun karena jantuk. Jantuk niku suntik, jarum suntik.
Nah, seperti itu. Kemudian nanging medal saking dalan asli atau farji saking poipun telanaan. Darah itu keluar dari langsung asli dari farji seorang perempuan. Nah, maksudnya tuh begini. Perempuan itu memiliki gawan itu pembawaan yaitu watak asli yang mana mengeluarkan darah bukan karena sakit, bukan karena jatuh keluar itu adalah darah yang asli yang dikeluarkan oleh seorang perempuan dari farjinya. Seperti itu. Nah, kemudian tiang-tiang Arab mastani haid. Nah, orang Arab itu mengatakan darah tersebut adalah darah haid. Kemudian, menurut kalamipun ing lisan Arab, yaitu menurut lisannya orang Arab itu mastani haid punika wonten 15 nami. Menamakan haid tersebut itu ada 15 nama. Jadi orang Arab itu mengatakan bahwa darah yang keluar dari vaginnya seorang perempuan itu ada 15 nama. Kemudian dene ingkang masyhur inggih punika haid. Masyhur itu terkenal. Darah yang terkenal yaitu bisa dinamakan dengan darah haid. Nah, itu adalah nomor 1. Kemudian selanjutnya nomor darah yang terkenal 15 darah tersebut nomor 2 adalah Thomas, yang ketiga adalah Dohak, yang keempat adalah Aksor, yang kelima adalah Aksor, yang keenam adalah Daros, yang ketujuh adalah Farok, yang kedelapan adalah Farok, yang kesembilan adalah Thomas, yang ke-10 adalah Nifas, yang ke-11 adalah Mahdoh, yang nomor 12 adalah Mahid, nomor yang ke-13 adalah Dars, yang nomor 4 adalah Ur'un, dan yang terakhir nomor 15 adalah Adan. Nah, itu adalah 15 nama daerah yang dinamakan oleh orang-orang Arab. Nah, kemudian dene ing lisan Jawi, jadi kalau lisannya orang Jawa itu mereka itu menganggap bahwa perempuan haid itu darah yang dikeluarkan oleh orang haid tersebut adalah mereka beranggapan bahwa namanya Anggarap Sari ataupun reget. Reget itu maksudnya adalah kotoran. Nah, itu menurut orang-orang lisan orang Jawa. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya watak mekaten punika wiwit zaman kino. Nah, maksudnya adalah jadi watak seorang perempuan yang mengeluarkan darah tersebut itu sudah ada pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya kemudian asal usulipun saking Siti Hawa nalikane piyambake dibujuk iblis utawa laknatullah. Nah, maksudnya di sini adalah asal usulnya ini terjadi adalah dahulu pada zaman Siti Hawa atau Sayyidah Hawa pada saat itu berhasil dibujuk oleh iblis atau laknatullah, berhasil dibujuk sehingga selanjutnya kapureh ngetokipun wit sajaratul khuldi ingkang dipun larang dening Gusti Allah nalikane ing swarga. Nah, jadi pada saat itu Sayyidah Hawa pada saat itu disuruh oleh iblis untuk mengambil tanaman yang namanya adalah tanaman khuldi, buah khuldi. Kemudian iblis itu memberi iming-iming kepada Sayyidah Hawa. Pada saat itu dia mengatakan bahwa jika kamu memakan buah ini kamu akan hidup abadi di surga. Nah, itu adalah perkataan iblis kepada Sayyidah Hawa. Nah, kemudian ketika Allah pada saat itu juga Allah menegur Sayyidah Hawa. Dan kemudian seperti ini. Telutuhipun wit mau dene Hawa nampi bendone Allah wajine medal getih ingkang
mampet medal dugi katoke wulan lajeng saparinge turun temurun anak menika. Nah, maksudnya tuh gini. Lalu setelah Allah itu menegur Sayyidah Hawa, itu seketika itu telutoh itu kalau bahasa Jawa telutoh itu bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesia itu getah dari buah koldi tersebut itu langsung mengenai Sayyidah Hawa Sayyidah Hawa dan seketika itu akhirnya Sayyidah Hawa itu mengeluarkan darah yang dinamakan yaitu darah haid. Nah, darah itu setiap bulan tuh berhenti sampai sekarang, sampai turun temurun ke anak cucunya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Milo kenging diibaratake tiang estri ingkang boten meteng punika menawi kuwarasan malah medal kita head. Nah, maksudnya adalah jadi perempuan yang sehat, perempuan yang dapat mengeluarkan darah head. Nah, itu berarti darah yang keluar itu malah menunjukkan bahwa perempuan itu sehat. Perempuan itu dapat menghasilkan keturunan. Karena apa? Karena secara biologis darah head. Darah itu kan secara biologis memiliki makna indung telur. Bentar. Indung telur yang berada di rahim seorang perempuan yang tidak dapat dibuahi. Nah, indung telur itu yang tidak dapat di dalam rahim itu menjadi busuk. Nah, busuk itu makanya dinamakan yang kotor dan darah tersebut itu harus keluar. Nah, itu dinamakan dengan darah haid. Seperti itu. Nah, sedangkan kebalikannya, jika darah tersebut induk telur itu yang tidak dapat dibuahi itu akan menjadikan janin seorang perempuan. Nah, jadi menjadikan seorang perempuan itu hamil seperti itu. Itu menurut biologisnya ya, seperti itu. Nah, kemudian menawi boten medal jika darah seorang perempuan itu tidak keluar. Nah, tentunya kenging penyakit. Nah, tentunya seorang perempuan itu terkena penyakit. Karena apa? Darah yang keluar itu jika tidak dapat keluar, darah haid seorang perempuan itu jika tidak keluar, itu akan menjadi penyakit bagi seorang perempuan tersebut. Gitu. Kemudian lajeng pucet wajahe lan tilem utawi nedo ingkang boten eco. Nah, untuk ciri-ciri perempuan yang tidak dapat mengeluarkan darah haid itu tuh ciri-cirinya di sini disebutkan bahwa dia tuh ciri-cirinya itu pucat, terus sakit-sakitan, kemudian tidurnya itu susah. Nah, itu ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Mahid ini. Seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian keranten pancen semono ipun nas dening Allah Ta'ala kul huwa adzan. Nah, demikianlah seperti itu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dinas oleh Allah bahwa Allah itu berkata bahwa kul huwa adzan. Darah haid itu kotor. Supaya sehat darah haid tersebut harus keluar. Seperti halnya darah yang telah disuntik. Nah, apabila darah haid itu atau indung telur yang tidak dapat keluar dari seorang perempuan itu dapat menyebabkan wanita itu berarti tidak sehat. Maksudnya tuh yang tidak sehat itu berarti kan tidak dapat mengeluarkan darah kotor tersebut dan masih terdapat di dalam tubuhnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian di dalam sejarah sendiri itu disebutkan bahwa wanita yang tidak dapat semua wanita itu pasti mengeluarkan darah haid. Tapi di dalam sejarah itu disebutkan ada beberapa wanita yang tidak dapat mengeluarkan darah haid seperti Sayyidah Fatimah, Ibu Maryam. Nah, itu di dalam sejarah disebutkan wanita-wanita yang memiliki kekhususan tidak dapat mengeluarkan darah haid seperti itu. Berarti itu bisa disebutkan
mereka itu suci. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya, terima kasih dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh ustazah kita, yaitu Fika Jalinatus Sofro. Apakah partisipan ada unek-unek atau hal yang mengganjal dari sampean atau bisa ditanyakan kepada kita? Bisa di-unmute ya, bisa di-mute ya suaranya. Ini yang ikut banyak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau memiliki unek-unek, silahkan. Silakan Ya maaf ini Atau pengen curhat, silahkan. bisa masuk lagi ya. Ini 9 menit lagi mau habis waktunya, nanti bisa masuk lagi. Ya silakan yang mau bertanya. Ustadz Gus Labib, monggo. Yes. Alhamdulillah yang ikut banyak loh. Monggo yang ingin bertanya atau menambahi atau pengen memberikan unek-unek, silahkan. Ustazah Ama, Ustazah Ima, Ustazah Alfi, loh. Ustazah Maya, mau berkomentar? Jadi mute suaranya. Masa nggak ada? Ustadzah Alfi kok gak dipanggil Ustadzah Alfi? Sudah. Alhamdulillah. Ustazah Irna sama Ustazah Arum. Ustadzah Alfi. Monggo Ustazah Alfi, Ustazah Ima, Ustazah Ama, Ustazah Maya, Ustazah Mbak Nu. Superman siapa itu? Ya masa krik-krik. Yuk. Mungkin Ustazah Ima mau menambahi atau pengen cerita sedikit tentang masalah asal usul haid atau gimana? Monggo Mbak Ima, Ustazah Ima. Labib, monggo Gus Labib. Kalau ada unek-uneknya Gus Labib. Gak ada pengalaman head, Mas. Gimana? Berarti udah pada paham ya? Atau pengen diperjelas? Ya kalau nggak ada pertanyaan ya gini aja. Cerita sharing-sharing tentang partisipan-partisipan yang mau bersharing-sharing gitu. Monggo. Kalau ada yang menambahi gitu. Monggo Gus. Mbak-mbak, ini kan normalnya kan mbak-mbak ya enaknya ya yang bercerita mbak-mbak. Kalau mas-mas kan nggak mungkin. So, Monggo Ustazah Alfi. Mbak Alfi, Ustazah Alfi. Mungkin berkenan. Ustazah Ama kayaknya sudah profesional itu. Monggo, Ustazah Alfi. Taslim. Ini nggak ada.
Gak ada yang mau bercerita atau sharing-sharing gimana gitu tentang Alhamdulillah. head. Ayo. Mungkin Pak Labib pengen cerita. Sepertinya pengen cerita itu Pak Labib. Silakan, yuk. Pak Ketua Wahid mungkin pernah ditanyai keluhan dari sang istri mungkin. Ya, Mbak Arum yang sudah punya. Bis. Sudah saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Sudah. Nggak ada lagi nih. Itu ada itu diketik itu Ada Kak? pertanyaannya seperti itu. Bagus. Dari Maya. Di chat. Ya, Ustazah Vika, ini dari Ustazah Maya. Mau tanya, penyebab haid tidak lancar itu kenapa ya? Dan solusinya gimana? Ada suaranya. Gimana, Ustaz? Biasanya ya Mbak, ya saya cuma itu jawabnya ini nggak tahu paling asal-asalan. Tapi setahu saya biasanya tuh orang yang enggak haidnya itu enggak lancar itu tergantung pada orangnya ya, orang yang melakukan gitu. Kadang itu ngomong mbak ini susah nong lama ngaji. Mana ya, intinya itu dari orangnya tersebut mbak. Biasanya itu kan kadang seorang perempuan itu kan memiliki apa ya kalau mau udur itu kan ada apa ya, ciri-cirinya mau udur gitu loh. Biasanya tuh beda-beda. Iki yang ngomongnya susah, orang lama lagi. Los, Mbak. Los. Seperti itu. Ada malah kalau masalah solusi itu ya belum tahu ya. Soalnya kan beda-beda gitu. Malah ada yang minum es terlalu banyak itu malah bisa melancarkan gitu. Terus ada yang bilang kalau minum es itu bisa nyumpet gitu. Gitu. Mbak Maya, kalau solusinya itu belum tahu pasti. Soalnya ya saya baru belajar juga. Ya gimana Ustazah Maya? Oh iya, ini ada pertanyaan lagi Ustazah Vika dari Ustazah Al. Ini bertanya, apakah ada dalil atau semacam makalah tentang pembenaran PMS, Pramen Syndrome, dalam kitab Risalatul Mahid ini, Ustazah? Sebut Ustazah tahu dong apa-apa. Ya itu ya Mbak, masalah. Bentar. Kok balik? Tuh. Bentar. Saya baca. Apakah ada dalil atau semacam makalah tentang pembenaran PMS, Pramen Syndrome dalam kitab tadi? Jadi ya sebenarnya saya belum pernah tahu masalah dalam medis seperti itu. Belum pernah yang saya pelajari itu cuma apa ya, dari bab awal kemarin Mbak Ama sama bab yang ini dan yang selanjutnya. Cuma masalah kadar hitungannya itu seperti ini. Kalau masalah apa tadi pembenaran PMS dalam kitab itu saya belum tahu persis. Coba Mbak Ustazah Ama mungkin bisa menambahi, ya. Mbak Ima atau Mbak Nu bisa menambahi
pendapatnya. Diskusi ya. Ya, Kalau ada yang tahu, monggo sharing-sharing. Bisa saya bacakan lagi kok pertanyaannya nanti. Yang pertanyaannya Ustazah Alfi. Kalau Ustazah Maya tadi gimana? Sudah? Sudah apa belum? Ustazah Maya bisa dibuka? Moodnya bisa dibuka. Sudah. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Maya, Sada Maya atas pertanyaannya. pertanyaan dari Tanya lagi. apakah ada dalil atau semacam makalah tentang pembenaran PMS dalam kitab Risalatul Mahid ini? Kalau ada yang tahu bisa sharing-sharing karena kita ini berdiskusi ya. Oh iya, ada teman kita baru, Gus Ulul. Makasih. Monggo Gus. Iya. Tanya Monggo lagi. Denajeng Vika. Ya Maya bisa di Makanya Ustazah Maya bisa di mute. Ustazah Ama bisa di mute suaranya. Tapi Mbak Amal kayaknya ngechat. Iya, ngechat. Maksudnya pembenaran PMS itu gimana? Mbak, mungkin Mbak Alfi. Ya silakan. Bagaimana Ustazah Alfi? Maksudnya, oh ini sudah ada di chat. Sudah di sini. Istilah PMS itu benar adanya apa enggak kalau menurut kitab? Atau ada sebutan lain dalam gitu. Mbak Ama, Ustazah Ama bisa di unmute suaranya. Bisa di mute. PMS. Silakan Ustazah No. Ustazah Niril. Istilah PMS itu benar adanya apa enggak kalau menurut kitab? Atau ada sebutan lain PMS dalam kitab? Bentar. Gus Wahid monggo kalau punya kalau tahu bisa di sharing-sharing. Halo,
Saya mau menambahi ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Alfi tadi, menurut pengetahuan saya itu kalau di makalah atau di kitab itu saya belum menemukan istilah PMS itu. Tapi kayaknya kalau istilah PMS itu adanya di kedokteran saja. Kayaknya ya, kalau saya di kitab itu belum menemui istilah PMS itu. Entah saya yang belum belajar mengetahui banyak tentang kitab atau gimana ya, saya belum mengetahui intinya. Iya Mbak, menambahi juga. Soalnya di dalam kitab itu mesti dinamai itu head itu nah artinya itu di kitab itu adalah kotoran, maksudnya itu darah kotor gitu. Kalau masalah PMS itu kayaknya ya belum ada, maksudnya belum diketahui. Seperti jawabannya Mbak Ama. Ya, gimana dengan penanya? Ya, gimana? Moderator dong yang aktif. Reza Alfi, jawaban dari Ya, gitu. Ye. ya, ya. Tadi Mbak Maya mau nanya lagi kayaknya deh. Tanya kenapa kalau itu orang head itu suka pengen marah-marah. Nggak sama. Tadi aku mau bertanya gitu. Kenapa gitu? Emang Mbak, iya emang. Iya, Itu ya, berkaitan mungkin yo hewan mas aku sih itu adalah hewan-hewan perempuan. Hormon Soalnya apa? meningkat. Nah, itu bisa. Hormon apa Benar, enggak? meningkat. Orang laki-laki aja nggak head emosi kok. Nggak. Ya, kalau masalah kenapa kalau orang head itu sering emosi ya. Karena dia itu merasakan panas yang ada di Farji. Keluarnya head itu kan rasanya panas. Jadi nanti itu headnya naik ke atas. Jadi panas, ikut panas semua. Kalau menurut saya seperti itu. Soalnya keluar darah itu kan panas sekali rasanya ya. Jadi Kalau di sini saya coba searching ya, coba. Di sini tuh mengatakan kalau penelitian itu mengatakan bahwa produksi hormon serotonin itu menurun ketika sedang menstruasi. Dan hal inilah yang menyebabkan naik turunnya hormon pada tubuh. Nah, rendahnya tingkat serotonin ini di otak ini mengakibatkan datangnya rasa depresi, sifat lekas marah, dan tingginya keinginan untuk mengkonsumsi karbohidrat. Itu salah satu penelitian itu menyebutkan. Hormon serotonin di dalam otak itu menurun, sehingga mengakibatkan rasa depresi itu atau sifat lekas marah itu meninggi gitu, Mbak. Ya itu menurut penelitian. Tapi kalau mungkin beda ya, beda dengan menurut mereka mbak-mbak yang merasa head gitu. Hewannya emang ada emosi. ya bagaimana Ustazah Maya sudah? Ya sudah. Ya Terima makanya kasih. jangan marah-marah, tahan dulu, tahan emosi. Raisa le. Ahi Mufas, Ahi Ahza yang sudah beristri mungkin Saya sering share. Kalau sudah bisa sering share. Bagaimana? Ada yang marah atau mangan terus, hobi? Iki keluhan iki disebut no.
Gimana? Mungkin yang lain bisa menambahi atau mengurangi juga nggak apa-apa. Nambahin tentang apa, Mbak? Ejeng. Ulul juara siji. Tentang masalah ini loh, head. Ini kan ya intinya jangan melenceng lah. Ini kan asal usul head gitu. Asal usul mengapa perempuan itu bisa mengeluarkan darah head. Mungkin Ustadz Ulul bisa menambahi mengenai sejarah tentang asal usul head. Mungkin Gus Ulul sudah profesional dalam kitab. Wah, barang mereka ngerti, Mbak. Di bingung no. Yang tadi loh, maksudnya yang bawaan marah tadi saya mendapat jawaban kalau kenapa orang yang ketika head itu suka marah, memang tabiatnya satu juga begitu. Ketika marah seorang wanita itu sudah sakit secara ini menjadi bawaan. Seperti wanita itu head, dan di dalam head itu diselipkan rasa seperti itu tadi. Intinya Sakit secara kalau wanita lupa. Intinya hormonnya memuncak ya, Gus. Hormon dalam tubuh. Apa ya? Cung. Ya, bagaimana Bapak? Sudah kan? Sudah clear kan? Udah. Ya. masih Ada yang mau bertanya lagi atau bercerita tentang asal usul head ini? Halo, sudah ya. ngantuk. Mungkin waktunya sudah. Sudah ya. Ini saya tadi tulis dari kesimpulan tadi. Ya, tunggu. Mas Dahar. Ya. Tadi kan Ustazah Vika, asal usul dari keluar darah head itu saat Sayyidati Hawa memakan buah khuldi ya tadi, dan getah buah khuldi itu mengenai Sayyidah Hawa dan mengeluarkan dan hasilnya terjadi head dalam setiap 1 bulan sekali. Kalau menurut orang Arab, darah keluar dari farjin. Jadi dari Ustazah Ahmad juga tadi apa namanya sudah berbicara begitu. Kalau di Arab itu darah dibagi menjadi 5, salah satunya yaitu darah haid itu. 15. Ya, jadi ada 15 maksudnya. Satunya ada darah haid itu. Kalau orang Jawa tadi mengatakan yaitu metune reget Anggarap. ya. Terus ciri-ciri orang haid dari kitab Risalatul Mahaid tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Vika, yaitu pertama pucat, sakit-sakitan, dan tidur susah. Ya, terus penyebab haid tidak lancar itu karena apa dan solusinya gimana? Tadi dari Ustazah Vika itu menurutnya nafsi-nafsi, karena perempuan merasakan berbeda-beda. Terus pertanyaan kedua itu apakah ada dalil atau semacam makalah tentang pembenaran PMS? Tadi kita belum menemukan dalil-dalil dalam apa kitab itu, belum mengetahui. Dan yang ketiga itu kenapa orang marah-marah? Tadi Ustazah Vika
menyimpulkan karena hormon di dalam otak sedang menurun dan menimbulkan emosi memuncak. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa diskusi ngaji online pada pagi hari ini sudah di ujung pertemuan. Sebelum kita akhiri acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan karena manusia tempat salah dan lupa. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah berpartisipasi mengikuti ngopi Ya, terima kasih. ini.